kehidupan kita yang tadinya sudah diambang pintu penghukuman pengadilan Allah, tetapi kehadiran Yesus di dalam hidup kita, maka itu menjadi dibatalkan. Karena apa? Karena kasih-Nya kepada saya dan kepada kita semua. Nah, itu adalah kabar gembiranya. Ada kasih karunia. Ada kabar gembira untuk kita semua. Ada kabar sukacita untuk kita semua sebagai orang percaya. Di ayat yang ke-23, bagian B di sana kita baca Bapak Ibu poin yang kedua. 1, 2, 3 ya. Karunia hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi Bapak Ibu 1, 2, 3 ya. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, adalah kematian, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Karunia itu adalah anugerah Bapak Ibu. Pemberian cuma-cuma. Maka ini adalah kabar gembiranya. Ini adalah kabar sukacitanya bagi kita semua Bapak Ibu. Nah, apa artinya kira-kira pengertian daripada ini Bapak Ibu? Yaitu karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Artinya itu adalah kehidupan kita yang tadinya sudah diambang pintu penghukuman pengadilan Allah, tetapi kehadiran Yesus di dalam hidup kita, maka itu menjadi dibatalkan. Karena apa? Karena kasih-Nya kepada saya dan kepada kita semua. Nah, itu adalah kabar gembiranya. Artinya adalah kehidupan kita yang tadinya dikuasai oleh rasa takut, rasa kekhawatiran, rasa kegelisahan. Tetapi karena kehadiran Yesus di dalam hati kita, maka rasa khawatir itu, rasa takut itu berubah menjadi rasa apa? Rasa sukacita, rasa bahagia, ada damai sejahtera. Maka Bapak Ibu, seharusnya orang Kristen itu adalah hidup tenang, hidup bahagia, hidup sukacita. Maka seharusnya itu orang Kristen Bapak Ibu. Justru yang menjadi pertanyaannya adalah kalau kita masih hidup terus di dalam rasa takut, rasa kekhawatiran. Tetapi seharusnya kita adalah hidup di dalam pengharapan, hidup di dalam sukacita, hidup dalam penghiburan yang sejati. Damai sejahtera. Karena Yesus Kristus ada di dalam hati kita semua. Artinya juga Bapak Ibu, kehidupan kita yang tadinya diikat oleh kuasa-kuasa dosa, terbelenggu oleh kuasa-kuasa dosa, tetapi karena kehadiran Yesus di dalam diri kita, maka kita bebas dari ikatan itu semua dan menjalani hidup yang lebih ringan. Makanya Bapak Ibu, kita melihat beberapa para dukun, ya, beberapa orang-orang yang dulu bekas preman, banyak mereka yang menjadi pendeta, dan juga banyak mereka yang menjadi orang Kristen yang sejati. Yang dulunya mereka terikat dengan kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa dosa, tetapi setelah mereka melepaskan itu, dan ada Kristus dalam hati mereka, maka mereka berubah. Mereka hidup dalam kelegaan, mereka hidup sukacita, dan mereka hidup bahagia. Nah, itu karena apa? Karena Kristus hadir di dalam kehidupan mereka. Itu artinya Bapak Ibu. Poin yang kedua. Artinya juga bahwa kehidupan kita yang tadinya berada di dalam kegelapan dosa, kesuraman dosa, oleh kehadiran Yesus Kristus, akhirnya kita berpindah, yaitu di dalam terang Kristus. Tadinya waktu kita belum mengenal Yesus, kita hidup di dalam kegelapan, kita hidup di dalam kuasa-kuasa dosa. Maka setelah itu, kita mengenal Yesus, kita pindah dari kegelapan itu menuju terang Kristus yang ajaib di dalam terang Yesus. Nah, itu adalah arti daripada poin ini Bapak. Artinya juga bagi kita bahwa kehidupan kita yang tadinya suka memberontak terhadap hukum-hukum Tuhan, tidak percaya dengan kuasa Tuhan, tetapi karena kita mengenal Yesus, karena Tuhan menganugerahkan yaitu kasih karunia itu, maka kita menjadi orang percaya yang tunduk akan firman Tuhan, setia kepada firman Tuhan, menghormati firman Tuhan, dan menghidupi firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang
yang taat kepada firman Tuhan. Amin. Walaupun belum 100%, tetapi kita mau belajar. Kita adalah semua orang-orang yang taat akan firman Tuhan. Tetapi kalau kita terus hidup di dalam ketidaktaatan, itu Bapak Ibu, itu sesuatu, ada hal yang salah bagi kita ya. Perlu bertobat kita Bapak Ibu. Perlu kita bertobat. Kalau kita terus melawan, tidak taat akan firman Tuhan, melawan hukum-hukum Tuhan, maka kita perlu belajar untuk terus taat. Setia kepada firman Tuhan, menghormati firman Tuhan, dan menghidupi firman Tuhan. Nah, berita sukacitanya adalah ini Bapak Ibu. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang tadinya kita diambang pintu kematian, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah yang kekal di dalam Yesus Kristus. Itu adalah berita Natal di tahun ini. Itu adalah berita sukacita yang terus disebarkan ke seluruh dunia. Supaya apa? Supaya semua orang jangan mati mengalami kematian yang kedua di dalam kekekalan neraka. Tetapi kita boleh bersama-sama sukacita dan hidup bersama Allah di surga nantinya. Bapak Ibu sekalian Tuhan, beberapa firman Tuhan saya kutip di sini. Mari kita baca Bapak Ibu beberapa ayat ini. Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. 1, 2, 3 ya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Dia ada hidup, di dalam Yesus Kristus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, terang bagi kita semua. Dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8, kita baca sekali lagi yuk, 1, 2, 3 ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kita sungguh bersyukur karena Tuhan menganugerahkan kita keselamatan secara cuma-cuma. Maka kerja yang kita lakukan sekarang adalah bersyukur dan taat apa yang Tuhan perintahkan. Kembali kita kepada tema kita, kelahiran Sang Mesias, kelahiran Yesus Kristus mematahkan kuasa dosa yang tadinya yaitu kita harusnya mati karena dosa itu adalah, tetapi Tuhan menganugerahkan keselamatan bagi seluruh umat manusia, termasuk kita semua di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh diingatkan melalui firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran ini kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan, kami semakin diingatkan, dan kami semakin taat akan perintah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, yang tadinya kami yaitu mati di dalam dosa kami, tetapi kehadiran Kristus di dalam hati kami, maka mengubahkan dan membatalkan itu. Maka Tuhan menganugerahkan kami keselamatan. Ini adalah anugerah terbesar dalam hidup kami. Tolong semua berkati jemaat-Mu, supaya mereka benar-benar menghidupi panggilan mereka sebagai orang percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.